Tidak pernah habis-habisnya update tentang film Spider-Man keempat. Setelah sebelumnya Madam Web akan mereveal siapa Spider-Man versi Sony, kini berbagai media memberikan rumor terbaru terkait dengan film Spider-Man keempat. Kabar dari akun Daniel RPK, Sony Pictures kabarnya sedang mempertimbangkan untuk membawa Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield kembali lewat film Spider-Man keempat. Tapi terjadi benturan ide dari konsep mengembalikan 3 Spider-Man karena Kevin Feige ingin film ini lebih membumi. Sementara Sony ingin film Spider-Man keempat justru menjadi film dengan skala besar. Perbedaan ide dasar ini tentu harus segera diselesaikan karena dampaknya akan membuat 3 Spider-Man gagal bersatu kembali. Tapi sejak berita ini diturunkan, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Marvel ataupun Sony, respon dari para penggemar sangatlah beragam. Ada yang senang, namun ada juga yang sedikit kurang setuju dengan ide Sony. Mereka yang kurang setuju ternyata punya alasan yang sangat kuat. Bukannya tidak ingin 3 Spider-Man bersatu kembali, tapi perkembangan karakter Spider-Man Tom Holland di akhir Spider-Man No Way Home sudah sangat baik. Di akhir film tersebut, Peter Parker dilupakan, Spider-Man kini lebih membumi dan diharapkan jika Spider-Man 4 nanti dikembangkan, mereka ingin sekali melihat Spider-Man kembali pada kodrat klasiknya yang membumi dan jauh dari gemerlap teknologi warisan dari Tony Stark atau kerennya konsep multiverse ala Doctor Strange. Para penggemar sangat ingin melihat sudut berbeda dari Spider-Man di mana ia hanyalah superhero pelindung kotanya dan Peter Parker harus survive sendirian untuk meneruskan hidupnya. Arah cerita ini sudah dibangun oleh Marvel bersama Kevin Feige dengan membunuh karakter Baby May, dunia melupakan Peter Parker, hingga kostum Spider-Man yang hanya dari jahitan sendiri. Kevin Feige mengarahkan bahwa Spider-Man keempat nanti harus lebih sederhana. Nah, kita juga sebenarnya menginginkan hal yang sama guys. Tapi, Sony tampaknya tidak melihat potensi ini. Sony justru ingin mengulangi kemegahan di Spider-Man No Way Home dan buru-buru mempertemukan Spider-Man Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire lagi. Tapi kita tidak boleh menyudutkan Sony sepenuhnya. Mungkin Sony punya alasan tersendiri. Alasan itu bisa karena Sony Pictures sudah merilis film Madam Web hingga Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana konsep multiverse di Sony Spider-Man Universe baru mulai panas. Mereka sedang berjuang untuk membuat cerita multiverse lebih kompleks dengan mempertemukan Venom, Kraven the Hunter, Spider-Man 2099, dan Spider Society lainnya. Menurut kita, ide itu bukanlah sebuah ide yang buruk. Sangat bagus sebenarnya. Namun, kita lebih suka untuk bisa menuju ke sana, development karakter Peter Parker yang sudah membumi di MCU harus diteruskan sebelum ia memulai perjalanan multiverse. Marvel Studios jelas sudah membuka jalan bagi Spider-Man Tom Holland untuk bertemu dengan Kingpin di masa yang akan datang. Spider-Man ada di lokasi yang sama dengan battle akhir di series Hawkeye yang juga ada Kingpin-nya. Kemudian ending dari series Echo, Kingpin memperluas kekuasaannya dengan menjadi wali kota New York. Dengan begitu, selangkah lagi bagi Peter Parker bertemu dengan Kingpin dan menjadikan Kingpin sebagai penjahat utama, sama saja mengembalikan karakter Spider-Man ke mode aslinya yang terbentuk dari kejahatan di sekeliling rumahnya. Peter Parker dari MCU telah mengalami pertumbuhan karakter yang luar biasa. Berawal dari menjadi anak didik Tony Stark, lalu kehilangan semua orang yang dicintainya, membuat Peter Parker Tom Holland ini berada dalam posisi yang sangat kesepian. Kini jelas Peter Parker membutuhkan kasih sayang lebih dari sebelumnya, yang bisa datang langsung dari orang-orang di New York, dan jalan cerita seperti ini sudah disiapkan lewat akhir dari Spider-Man No Way Home. Seperti yang kita bahas tadi, akan sangat berbahaya jika Marvel dan juga Sony tidak satu pemikiran dalam menggarap Spider-Man yang keempat. Untuk mencari solusi terbaik, mari kita breakdown kemungkinan terjadinya Spider-Man keempat versi Sony dan juga Marvel. Yang pertama, mari kita bahas dari sisi Marvel dulu. Marvel Studios sudah menyiapkan big villain untuk Spider-Man keempat, yaitu Kingpin dan anak buahnya yang levelnya masih seputaran kota New York. Atau bisa juga mengacu ke rumor terbaru yang menyebutkan kalau Marvel berniat menghadirkan villain utama Spider-Man yang belum pernah dihadirkan ke live action. Dua kemungkinan tadi mengarah ke satu titik, yaitu Spider-Man tampil dengan musuh dan juga suasana yang jauh lebih sederhana. Ilustrasi jalan cerita Kingpin menjadi big villain jelas pasti sudah terbayangkan. Bagaimana konflik Peter Parker nanti hingga akhir harus menjatuhkan misi jahat Kingpin, dan ini juga menjadi jalan bertemunya Spider-Man dengan Daredevil yang sudah terjadi di dalam komiknya.
Tentu ide ini sangat menyenangkan karena kita bisa melihat Peter dan juga Matt Murdock bertemu kembali di situasi canggung, di mana Matt Murdock ternyata masih mengingat suara Peter Parker. Sedangkan Peter Parker tentu masih mengingat Matt Murdock adalah pengacaranya di Spider-Man No Way Home. Daredevil yang tidak bisa melihat ada kemungkinan tidak terdampak dengan mantra dari Doctor Strange. Jadi, Peter Parker akan lebih cepat akrab dengan Matt Murdock karena hanya Matt Murdock lah yang tahu kronologis nasib malang dari Peter Parker. Duo antara Daredevil dan juga Spider-Man ini pada akhirnya akan menggagalkan rencana Kingpin. Atau, jika benar rumor bahwa Marvel ingin menghadirkan villain yang tidak pernah ada di live action, maka kita punya beberapa kandidatnya. Mereka antara lain adalah Mac Gargan atau Scorpion. Meskipun ia sudah muncul di Homecoming, tapi sosoknya sebagai Scorpion belum pernah diperlihatkan. Jadi ada chance untuk dia muncul di Spider-Man keempat. Lalu bisa juga memunculkan Felicia Hardy sebagai Black Cat. Kemudian juga ada karakter Tombstone, lalu karakter Spot yang sempat hadir di Spider-Man Across the Spider-Verse, kemudian Mr. Negative, Jekyll, Morlun, bahkan ada kemungkinan juga karakter Hobgoblin yang rumornya akan diperankan oleh Ned. Dan yang terakhir bisa juga sosok Mephisto. Meski ya kita akui kita sangat trauma membahas karakter Mephisto, namun tanda-tanda karakter ini muncul di MCU sudah sangat jelas. Di mana dan kapannya itu masih menjadi sebuah misteri. Ide memunculkan penjahat Spider-Man keempat yang tidak pernah muncul di live action cukup menarik, asalkan tidak terlalu terburu-buru memasukkan unsur multiverse ke Spider-Man keempat Tom Holland. Dan sekarang mari kita breakdown bagaimana ide Sony yang ingin membuat film Spider-Man keempat lebih besar dari Spider-Man No Way Home. Mendatangkan Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield lagi juga bukanlah ide yang buruk. Selain akan meraup keuntungan, tapi fanservice ini mampu mengkoneksikan Sony Spider-Man Universe dengan Spider-Man MCU. Kita sangat paham Sony ini ingin membuat jalan pulang bagi Spider-Man Tom Holland ke Sony Spider-Man Universe. Dengan masih mengangkat tema multiverse, ini adalah awal jalan masuk bagi Spider-Man Tom Holland yang tersesat ke dunia yang bukan dari dirinya, atau bahkan mengembalikan Tom Holland ke universe yang sesungguhnya. Bisa saja nanti kejadian di film Madam Web membuat Tom Holland kecil terlempar ke universe yang berbeda sebagai upaya dari Madam Web untuk menyelamatkan Peter Parker kecil dari serangan Ezekiel yang kembali ke masa lalu untuk membunuh Spider-Man saat ia masih kecil. Jadi Peter Parker yang kita lihat selama ini sejak Homecoming, Far From Home hingga ke No Way Home adalah Spider-Man milik Sony Spider-Man Universe yang menghilang karena kejadian di film Madam Web. Dengan teori ini tentu akan menjawab banyak pertanyaan selama ini, kemana Spider-Man-nya Sony kok tidak ada? Kita semua tahu di film Venom Spider-Man tidak ada, di film Morbius juga tidak ada Spider-Man, kemudian yang terakhir di Kraven the Hunter juga berpotensi tidak ada Spider-Man. Maka jawabannya bisa dihadirkan di film Madam Web. Menghilangnya Spider-Man dari dunia Sony tentu saja disebabkan oleh kekuatan Madam Web yang terpaksa melempar Peter Parker ke universe yang berbeda, kebetulan di Earth 616. Dengan datangnya rumor bahwa Madam Web men-setup Spider-Man Sony adalah Spider-Man Tom Holland, maka teori kita barusan akan semakin masuk akal. Di trailer film Madam Web, Peter Parkernya masih di dalam kandungan. Kemudian juga di trailer tersebut, Mary Parker terlihat melahirkan di sebuah gua yang tidak dikenali. Tapi di bagian sampingnya ada sebuah visual yang mirip seperti kostum Spider-Man. Ada kemungkinan bahwa sejak Peter Parker lahir, Mary Parker dan juga Spider-Man masa depan ini menyelamatkan Peter dari kejaran Ezekiel. Karena Ezekiel ini bisa berpindah dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, jelas tidak ada tempat yang aman bagi Spider-Man untuk bersembunyi. Satu-satunya solusi tentu saja mengeluarkan Peter Parker sementara waktu ke universe lain. Sampai akhirnya di Spider-Man keempat, barulah Peter Parker Tom Holland ini sadar bahwa ia bukan berasal dari dunia MCU. Untuk sekarang jelas ini adalah teori original dari pemikiran kita, tentu masih lemah tapi masih ada kemungkinan untuk jalan cerita seperti ini. Selain narasi bahwa Peter Parker MCU dipindahkan oleh Madam Web, jalan cerita kedua yang bisa membuat Spider-Man keempat menjadi film besar dan mendatangkan kembali dua Spider-Man Andrew Tobey lagi adalah lewat simbiot yang tertinggal di akhir Spider-Man No Way Home. Setelah Peter Parker menjadi Spider-Man yang sederhana, Peter Parker akan berhadapan dengan simbiot Venom dan lewat simbiot ini juga Peter akan melihat apa yang sudah terjadi. Simbiot dari Venom ini juga akan menjadi sumber terserapnya Peter ke universe-nya Venom. Karena bagian ini sejatinya bukanlah berasal dari Earth 616. Peter yang sudah bersatu dengan simbiot Venom bisa saja memiliki kemampuan multiverse di mana ia akan melakukan perjalanan universe ke Sony.
Dengan menggunakan konsep Spider-Man Across the Spider-Verse, masih sangat masuk akal jika di Spider-Man keempat nanti, sosok Gwen Stacy yang diperankan oleh Hailee Steinfeld akan muncul menjemput Peter Parker dan juga Venom menggunakan alat dari Spider-Man 2099. Spider-Man Tom Holland akan bertemu dengan Spider Society, lalu juga bertemu dengan Spider-Man Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire. So, itulah pandangan kita bagaimana jalan pikiran dari Marvel dan juga Sony. Keduanya punya tujuan yang berbeda untuk saat ini. Jadi untuk terus bekerjasama, mereka harus menemukan solusi dari perbedaan ini guys. Menurut kita, jika Sony ingin mendatangkan Spider-Man Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire lagi, resikonya jelas lumayan besar. Mempertemukan 3 Spider-Man lagi tentu akan merusak cerita dari Spider-Man No Way Home. Kita semua tahu kalau daya tarik utama Spider-Man No Way Home adalah hadirnya 3 Spider-Man dalam satu film. Jika Sony ingin mengulangi momen kejutan ini, tentu saja membuat filmnya terasa tidak menarik lagi. Belum lagi, masalah cerita yang akan muncul pada dasarnya mengulang cerita yang sama dengan film sebelumnya. Jadi, solusi terbaik dari perbedaan ini adalah tetap sesuai dengan ide Kevin Feige dan juga Marvel membuat film Spider-Man keempat lebih membumi, kemudian barulah di post-credit scene diperlihatkan adegan di mana Peter Parker akan terjebak di universe-nya Sony Spider-Man Universe. Atau yang tidak kalah seru lagi, nanti di post-credit scene hadir Gwen Stacy menggunakan alat dari Spider-Man 2099 membuka portal menjemput Peter Parker untuk kembali ke universe aslinya di Sony Spider-Man Universe. Namun yang harus adalah cerita dari film Spider-Man keempat ini akan tetap menceritakan hari-hari berat bagi Peter Parker yang harus berjuang dengan kesederhanaannya. Orang tidak pernah tahu kalau Peter Parker itu adalah seorang Spider-Man. Kita tahu betul bagaimana di setiap film Spider-Man, Peter Parker selalu dibantu oleh karakter lain seperti Tony Stark, Happy Hogan, Mysterio, Ned, MJ, Doctor Strange, BB May, dan 2 varian Spider-Man masing-masing berperan penting untuk membantu Spider-Man dalam pertempurannya. Tapi setelah Spider-Man No Way Home berakhir, keberuntungan itu sudah tidak berpihak lagi dengan Spider-Man Tom Holland. Spider-Man benar-benar sendirian. Bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Spider-Man di film Spider-Man keempat nanti, Peter Parker harus mencari solusinya sendiri tanpa dukungan teman dan keluarganya. Nah, situasi ini memberikan kesempatan untuk Peter Parker untuk benar-benar berdiri sendiri dan menjadi proses pendewasaan. Sekali lagi, Spider-Man keempat harus menjadi proses pendewasaan bagi Spider-Man, bukan bermain-main lagi dengan gadget orang lain atau megahnya multiverse. So, di akhir video, bagaimana pendapat kalian? Kalian lebih setuju 3 Spider-Man dipertemukan kembali atau membiarkan Spider-Man keempat jadi proses pendewasaan bagi Peter Parker? Komen di kolom komentar di bawah.